Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Dea di sini. Untuk pembelajaran kita hari ini masih dengan tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ketiga. Ayo disimak video pembelajarannya. Dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang Ibu kasih ya. Bacalah wacana di bawah ini yang berjudul kertas di sekitar kita. Di layar kalian terdapat gambar-gambar benda yang terbuat dari kertas, seperti buku, layang-layang, perahu dari kertas, dan pesawat mainan dari kertas. Semua itu terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan oleh kalian. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp atau bubur kertas diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Baik anak-anak, tugas pertama kalian, tugas ke-1, perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Paling sedikit 5 nama benda ya anak-anak. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai, jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku
akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di dua sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Ada meteran roll, ada meteran saku, dan meteran pita. Baik anak-anak, tugas kedua yaitu coba lakukan kegiatan berikut ini. 1. Ukurlah tinggi badan 5 orang keluargamu di rumah. Yang kedua, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan sentimeter dalam pengukuranmu. Yang ketiga, urutkanlah hasil pengukuranmu, mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Oke anak-anak ibu, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar ya, dan tetap semangat. Jangan lupa dikerjakan semua tugas-tugas yang ibu kasih. Dan selalu membantu orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.